Selamat pagi saudaraku di dalam Tuhan, selamat menikmati kebaikan Tuhan sepanjang hari ini. Untuk itu, mari kita berjumpa dengan Tuhan melalui firman-Nya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan yang kami nikmati hingga hari ini. Engkau bangunkan kami dari tidur kami, menerima semua kebaikan Tuhan dan merasakan kehidupan yang baru di pagi ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau mengurapi setiap hati kami. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi ini tertulis dalam Amos 5 ayat yang ke-24. Demikian firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Saudara terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan ini adalah seruan keras dari Nabi Amos kepada umat Israel pada saat itu, di mana mereka rajin beribadah, rajin mempersembahkan korban dan mengadakan perayaan-perayaan keagamaan. Tetapi Tuhan melihat ada sesuatu yang tidak benar, yaitu di mana mereka hidup tidak adil dan tidak benar di hadapan Tuhan. Maka Tuhan mengatakan kepada Nabi Amos, menyerukan kepada Nabi Amos supaya Nabi Amos menegur mereka, sehingga menegaskan bahwa ibadah yang sejati tidak hanya dilakukan di dalam ruang ibadah, di tempat ibadah, tetapi ibadah yang sejati harus nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Saudara terkasih, Tuhan menghendaki keadilan dan kebenaran mengalir terus seperti air di sungai, dan kebenaran Tuhan seperti sungai yang tidak pernah kering. Dan artinya sikap adil, jujur, dan benar harus menjadi gaya hidup setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Sering juga saudara terkasih, orang percaya jatuh dalam hal itu. Dia beribadah, rajin berdoa, rajin mengikuti segala aktivitas di gereja, namun di dalam kehidupannya sehari-hari, dia melakukan ketidakadilan dan ketidakjujuran, bahkan mencari kehormatan, mencuri kemuliaan Tuhan melalui pelayanannya. Sehingga bukan untuk mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tidak melihat secara fisik, tetapi Dia melihat hati kita yang mau mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan tidak hanya melihat liturgi-liturgi kita, tetapi melihat karakter kita dan perbuatan kita terhadap sesama kita. Saudara terkasih, bagaimana caranya kita melakukan keadilan dan kebenaran di dalam kehidupan ini? Yang pertama sekali adalah lakukanlah kejujuran di dalam segala hal. Jujurlah melakukan apapun yang kau lakukan setiap hari. Kebenaran dimulai dari hati yang jujur, tidak menipu orang lain, dan berkata benar walaupun kita harus berkorban, dan menjalani hidup ini dengan benar dan tidak ternoda. Yang kedua adalah memperlakukan semua orang dengan adil. Keadilan berarti kita tidak memihak dan tidak menindas saudara terkasih, tidak membeda-bedakan orang melalui statusnya, status ekonomi dan status sosial, tetapi menganggap orang sebagai ciptaan Tuhan yang sama dan menghargai setiap hak orang lain. Jangan merampas hak orang lain, tidak mengambil keuntungan dari kelemahan orang lain, tetapi terus melakukan keadilan, berlaku adil kepada semua orang. Yang ketiga, hiduplah sesuai dengan kehendak Tuhan, membiarkan firman Tuhan membentuk keputusan dan tindakan kita setiap hari. Memulai semuanya itu dari hal-hal yang kecil setiap hari, dari diri kita sendiri. Jujur di tengah-tengah keluarga, jujur di tengah persahabatan, tidak menyakiti hati orang lain, dan mengampuni orang lain yang melakukan kesalahan kepada kita. Kesimpulannya saudara terkasih, keadilan dan kebenaran Tuhan akan terlihat melalui perbuatan kita yang nyata dengan cara memperlakukan sesama kita dengan adil. Maka hidup kita ini akan seperti apa yang dikatakan oleh Amos. Keadilan itu bergulung-gulung dan seperti air, dan kebenaran itu seperti sungai yang mengalir terus di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati kita.
Amin, kita berdoa. Ya Tuhan, berkati kami supaya setiap hari kami berlaku adil dan melakukan kebenaran-Mu. Berkatilah kami dalam setiap kehidupan kami. Kami mau berdoa untuk semua jemaat-Mu dimanapun berada, khususnya saudara-saudara kami yang sakit. Kiranya Tuhan memberikan mereka kesembuhan dan pengharapan yang teguh kepada Tuhan. Di dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin.